Silakan tutup Bapak Ibu. Selamat pagi. Ya, puji Tuhan, saudara-saudara, mari kita membuka firman Tuhan hari ini di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-20. Yohanes pasal yang ke-20 ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-23, dan kita lompat di ayat yang ke-26. Yohanes pasal yang ke-20 ayat 19 sampai dengan ayatnya yang ke-23, dan kemudian nanti kita lompat di ayat yang ke-26. Kita membaca bergantian, saya baca ayat yang ganjil, saudara baca ayatnya yang genap. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Kita baca ayat 26 bersama-sama. 26 bersama-sama, 1, 2, 3. 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Amin. Berbahagialah kita saudara-saudara yang telah membaca firman Tuhan di pagi hari ini, dan kita adalah orang yang lebih berbahagia yang percaya dan melakukan firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, peristiwa Golgota di mana Yesus disalibkan telah membawa suatu situasi atau keadaan yang sangat meresahkan, menakutkan, bahkan mengkhawatirkan bagi para murid. Para murid mengunci rumah mereka tertutup dengan rapat. Karena hati para murid saat itu, saudara-saudara, sedang tergoncang. Karena ditinggalkan oleh Yesus sang pemimpin mereka. Mereka takut jika mereka ditangkap oleh orang-orang Yahudi dan diperlakukan sama seperti dengan Yesus. Terlebih lagi saat itu, saudara-saudara, yaitu ketika orang-orang Yahudi menghasut, ya, dan menganggap bahwa Yesus tidak bangkit. Mereka justru menuduh kepada para murid yang mencuri mayat Yesus. Ya, itu dalam Matius pasal 28 ayat 11 sampai 15. Ya. Para murid sedang di dalam ketakutan. Para murid sedang di dalam ketidaktenangan. Mereka kehilangan damai sejahtera. Ya. Mengunci hati mereka. Ya. Dalam situasi seperti itulah kemudian Yesus menampakkan diri kepada mereka dan berkata di dalam ayat 19, "Damai sejahtera bagi kamu." Ya. Apa arti damai sejahtera? Damai sejahtera itu di dalam bahasa Ibrani adalah shalom, dan di dalam bahasa Yunani eirene. Shalom itu artinya, saudara-saudara, ya, bukan sekedar menunjuk, ya, kepada ketiadaan perang, ketiadaan pertengkaran, ketiadaan masalah. Tetapi shalom itu mengacu pada keserasian, ya, keutuhan, kebaikan, ketenangan dalam hubungan manusia dengan Allah. Makanya orang Yahudi tidak sembarang shalom, berbeda dengan orang Indonesia. Mau ke toilet pun salam,
Ya gitu. Apakah ada di dalam orang atau tidak, gitu ya. Tapi orang Yahudi tidak sembarang ngomong Shalom. Dia harus memastikan bahwa dia ada di dalam relasi yang baik dengan Tuhan. Dia ada di dalam keutuhan. Dia ada di dalam keserasian, ya, di dalam kebaikan, di dalam ketenangan, di dalam relasi dengan Tuhan. Baru dia berkata Shalom. Dan ketika orang lain pun menyapa dia dengan Shalom, maka kalau orang yang menerima Shalom, dia tidak ada di dalam keutuhan dengan Tuhan, dia tidak ada di dalam keserasian dengan Tuhan, dia tidak ada di dalam ketenangan, maka saudara, dia tidak menerima Shalom itu. Ya. Zaman sekarang pencuri pun datang dengan pakai Shalom. Beberapa waktu yang lalu teman saya cerita di gereja, alat musiknya semua hilang. Kenapa bisa hilang? Yang mencuri saudara datang malam-malam di gereja. Dan kebetulan di gereja juga langsung rumah pendetanya, kan gitu. Pastorinya langsung di situ. Minta tumpangan. Waktu diketuk pintu, Shalom. Apakah ada orang di rumah? Shalom. Nah, Pak Pendeta bangun. Lalu dia buka pintu, gereja. Ada apa? Apa yang saya bisa bantu? Begini Pak Pendeta. Saya ini dari tempat yang jauh. Saya sudah malam. Saya mau mencari saudara saya di Bali ini. Tapi nggak ketemu alamatnya. Nah, karena saya ini orang Kristen, maka saya lihat di gereja di sini ada. Apakah saya boleh menumpang satu malam tidur di gereja? Ya tentunya Pak Pendeta berkata, oh dengan senang hati. Kenapa? Oh ini Shalom. Ini orang Kristen, itu masih ya. Lalu kemudian saudara Pak Pendeta mengatakan, tapi mohon maaf. Ya, di gereja ini ruang setengahnya ini adalah kamar. Kamar yang satu kamar anak-anak saya dan kamar yang satu itu kamar kami. Tapi izin, ya, mohon maaf sekali lagi. Apakah Bapak bisa tidur di ruang gereja? Oh, dengan senang hati Pak Pendeta. Ini bahkan ruangannya lebih luas, anginnya lebih bagus. Ya, lalu kemudian dikasihlah karpet, tidurlah Bapak itu. Nah, saudara-saudara, apa yang terjadi? Entah jam berapa itu sang Bapak Shalom tadi keluar dari gereja. Tetapi saudara, pagi-pagi waktu jam 6 Pak Pendeta bangun, dia kaget. Mana Shalom? Shalom dah hilang. Ya. Kemudian dia lihat alat musik semua habis. Habis semua. Jadi maling pun bisa pakai kata Shalom untuk memanipulasi manusia. Tapi orang Yahudi tidak pada saat itu. Ketika dia disalam dengan Shalom, maka dia pastikan dia juga akan menjawab dengan Shalom di dalam satu situasi dan keutuhan dengan Tuhan. Dia pastikan hidupnya ada di dalam damai sejahtera. Maka saya juga percaya bahwa semua jemaat yang hadir hari ini, semua kita ada di dalam Shalom. Amin. Shalom. Amin. Gitu ya. Nah saudara, itulah arti Shalom. Nah pertanyaannya, kenapa Yesus menyapa mereka dengan kata Shalom? Kenapa Yesus menyapa mereka dengan kata damai sejahtera? Ya. Saudara, kita tadi melihat bagaimana keadaan para murid di dalam ayat 19. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Kemudian ayat 26. Kita baca lagi saudara-saudara di sana. 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci. Saudara, Yesus menyapa mereka dan berkata kepada mereka, Shalom, damai sejahtera bagi kamu. Karena Yesus mau memulihkan para murid yang sedang di dalam Di dalam ketakutan. Ya. Para murid sedang di dalam hubungan yang tidak serasi dengan Tuhan. Para murid sedang tidak utuh dengan Tuhan. Karena kita tahu sebelumnya bagaimana Petrus telah menyangkal Tuhan. Bagaimana juga para murid sudah tidak lagi tenang.
sudah tidak lagi percaya kepada Yesus. Mereka ada di dalam keraguan-raguan, saudara-saudara. Nah, itu sebabnya Yesus melihat keadaan itu, melihat hati para murid yang sedang galau. Tuhan melihat keadaan para murid yang sedang ketakutan. Mereka sedang kehilangan iman mereka, pengharapan mereka, kasih mereka kepada Tuhan. Dan itu sebabnya Yesus bangkit untuk memulihkan mereka, supaya mereka memiliki hubungan yang baik kembali dengan Tuhan. Karena itulah melalui kebangkitan Yesus mau memulihkan hubungan mereka, agar mereka memiliki iman dan memiliki pengharapan yang pasti. Saudara-saudara, karena dengan damai sejahtera itu, para murid memiliki keberanian. Saudara-saudara, kenapa Yesus memberikan damai sejahtera? Supaya para murid itu memiliki keberanian. Keberanian seperti apa, saudara-saudara? Ya, tema kita hari ini, damai sejahteranya memberi keberanian. Keberanian seperti apa? Yang pertama, saudara, keberanian untuk menghadapi kenyataan hidup. Ya. Waktu Yesus ditangkap, maka saat itu para murid, mereka melarikan diri dari hadapan, bahkan mereka menyangkali Yesus, itu karena mereka tidak bisa menerima kenyataan itu. Di dalam bagian yang lain, seperti yang pada 2 minggu yang lalu saya khutbah, bahwa harapan para murid pada saat mereka bersama-sama dengan Yesus, mereka berharap Yesus selama-lamanya ada bersama dengan mereka. Harapan mereka pada Yesus yang selama 3,5 tahun bersama-sama dengan mereka adalah harapan bahwa Yesus mendirikan kerajaan, ya, di Israel, dan Yesus menjadi raja, dan kemudian Yesus mengusir penjajah yaitu Romawi, dan kemudian para murid akan menjadi para menterinya, pembantu-pembantu raja yang memiliki posisi dan jabatan. Mereka berharap bahwa keadaan mereka akan lebih baik dari sebelumnya, ekonomi mereka lebih baik dari sebelumnya, situasi mereka lebih baik dari sebelumnya. Itu sebabnya mereka menaruh pengharapan mereka kepada yang sifatnya jasmani dan lahiriah. Ya. Makanya ketika Yesus bangkit, saudara, dari antara orang mati, maka kemudian mereka bercakap dengan malaikat itu dan berkata, memang kami mengira dulu, kami berharap bahwa dia akan memulihkan negeri Israel. Ya. Maka Yesus bangkit dan menyapa mereka supaya mereka dipulihkan, supaya mereka menerima kenyataan itu, bahwa justru melalui kematian Yesus segala sesuatu diselesaikan. Amin. Para murid tidak memahami, tidak mengerti mengapa Yesus datang dan mati di atas kayu salib. Ya, itu sebabnya mereka menjadi kecewa. Ya, mereka marah, mereka menjadi putus asa. Ya. Buat apa sekarang kita menjadi murid? Sia-sia waktu kita 3,5 tahun, siang dan malam bersama-sama dengan Yesus. Perahu kita sudah buang, jala-jala kita sudah buang, pancing-pancing kita sudah kita buang. Mungkin Petrus berkata demikian. Sekarang Yesus ditangkap, habislah kita. Ya. Bahkan mungkin kita akan menjadi buronan di negeri ini. Kita akan dicari-cari karena kita salah satu pengikut dari Yesus, karena kita adalah para murid Yesus selama ini. Maka habislah masa depan kita. Mereka tidak bisa menerima kenyataan itu, saudara-saudara. Itu sebabnya ketika malaikat Tuhan pun menyatakan bahwa Yesus bangkit dari antara orang mati, mereka juga tidak mau percaya. Bahkan tak kala waktu itu Yesus menampakkan diri kepada mereka, mereka mengira Yesus adalah hantu. Kenapa? Karena mereka tidak punya pengharapan akan kebangkitan Yesus. Mereka tinggal di dalam suatu ketakutan yang besar, dan ketakutan itu membuat mereka tidak bisa menerima kenyataan hidup. Banyak orang di dalam dunia ini yang tidak berani menghadapi kenyataan hidup. Minggu yang lalu saya khutbah, kebangkitannya melenyapkan apa? Ketakutan. Ada 2 ketakutan besar yang dimiliki oleh manusia di dunia ini. Yang pertama apa? Ketakutan untuk mati. Ya. Kenapa
manusia takut mati? Karena dia tidak tahu setelah mati dia kemana. Ketakutan yang besar yang kedua adalah ketakutan untuk hidup. Jangan berpikir saudara manusia hanya takut untuk mati. Ada manusia yang hidup tapi takut untuk hidup. Dia takut menerima kenyataan hidup. Dia takut menghadapi dan menjalani kehidupan. Sehingga manusia itu mencoba untuk mengakhiri hidupnya. Jepang itu negara di dunia angka bunuh diri terbesar. Itu negara Jepang. Negara Jepang itu negara maju bukan? Tetapi angka bunuh dirinya itu adalah yang pertama di dunia. Kenapa saudara? Karena mereka tidak kuat menghadapi kehidupan. Banyak orang tidak mampu menerima kenyataan hidup. Banyak orang tidak mampu menjalani hidupnya. Itu yang disebut takut untuk hidup. Ya. Sehingga mencoba mengakhiri hidupnya dengan cara apapun. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Minggu yang lalu saya katakan, nabi yang besar sekalipun, dia pernah juga terjebak dengan ketakutan untuk hidup. Yaitu namanya Elia. Ketika Elia berhadapan dengan ancaman, Elia berhadapan dengan tekanan dari Isabel, maka dia sudah kocar-kacir. Dia sudah ketakutan. Dia melarikan diri. Dia bersembunyi jauh-jauh. Lalu kemudian dia berkata, cabutlah nyawaku. Padahal saudara-saudara sebelumnya Elia adalah nabi yang besar yang telah membunuh 450 nabi Baal. Elia adalah seorang nabi yang luar biasa yang menantangkan mukjizat, api dan hujan. Tetapi ketika dia berhadapan dengan perempuan Isabel, dia sudah ketakutan. Bukan hanya takut biasa, dia takut untuk teruskan hidupnya. Dia takut untuk menatap masa depannya. Dia takut menghadapi kenyataan yang ada. Karena itu saudara-saudara dia minta, cabutlah nyawaku. Saya berharap jemaat gereja Eleos tidak takut untuk menerima kenyataan hidup. Amin. Saudara-saudara. Ya. Hari ini saya senang karena istri saya pertama sekali datang ibadah. Setelah 5 kali. 5 bulan. Nah, kemarin saudara saya ajak jalan-jalan di pantai seharian setelah pulang dari rumah sakit hari Jumat ya. Jumat. Lalu waktu sebelum pulang rumah sakit saya bilang, "Ma, besok hari libur. Kita mau jalan ke pantai." Wah, istri saya pikir, "Oh ya, bagus." Maka pagi-pagi dia sudah bilang, "Saya siapkan ini ya, mau celana saya yang mana." Wah, akhirnya kita ke Pantai Sanur seharian bersama dengan ibu-ibu. Dapat berkat lagi ikut bersama dengan pemuda yang sedang ibadah padang, ya kan? Sebenarnya tempatnya berbeda, lokasinya berbeda. Tapi ketika kami sudah kumpul di pantai Karang, yang harusnya mereka ibadah di pantai matahari terbit, lalu mereka pindah. Mereka bersama-sama dengan kami. Jadi kami ikut bersama-sama sampai sore ibu mengikuti. Dan hari ini saya pulang, tadi malam saya bilang, "Ma, kalau seharian bisa di pantai, maka pasti 2 jam di gereja bisa." Dia bilang, "Iya, puji Tuhan." Ya, terima kasih. Selamat datang untuk Ibros. Ya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada begitu banyak. Kita tidak perlu takut menghadapi kenyataan hidup karena Kristus sudah mati dan Kristus sudah bangkit. Artinya Kristus hadir bersama-sama dengan kita menghadapi. Ya. Damai sejahtera itu bukan berarti bahwa kita bebas dari masalah. Damai sejahtera itu bukan berarti kita sudah bebas dari kesulitan. Damai sejahtera itu bukan juga berarti kita orang Kristen sudah tidak sakit lagi. Damai sejahtera itu bukan berarti kita sudah tidak mengalami kesulitan ekonomi. Tidak lagi mengalami persoalan dalam keluarga, persoalan dalam pekerjaan. Bukan. Tetapi damai sejahtera diberikan kepada para murid agar mereka saudara-saudara memiliki keberanian menghadapi kenyataan yang sebenarnya, bahwa ke depan mereka akan menghadapi masa-masa yang sulit dan sukar.
Ke depan mereka akan menghadapi sebuah tantangan yang jauh lebih besar. Ke depan mereka akan ditangkap dan dibunuh. Ke depan mereka akan diperhadapkan dengan penjara. Diperhadapkan dengan situasi yang tidak mereka sukai. Karena itu Yesus berkata bahwa damai sejahtera bagi kamu. Agar di tengah-tengah keadaan yang seburuk itu, maka mereka memiliki namanya ketenangan. Amin. Saudara-saudara, ketenangan itu obat yang paling luar biasa. Amin. Engkau tidak temukan di apotek. Nggak ada di apotek. Ya, jangan nanti pergi ke toko obat adiguna. Permisi Mbak, ya mau beli obat. Obat apa? Obat damai sejahtera. Nggak ada, saudara. Saudara disuruh pulang. Ya. Bahkan mungkin para perawat bilang, apa-apaan ini? Jangan-jangan ini lulusan dari Bangli. Ya, atau yang dari Porong. Kalau di Malang. Baru keluar ini. Kok obat damai sejahtera? Nggak ada itu. Ya. Nggak pernah ada obatnya. Tapi obat itu adalah obat bagi orang yang beriman. Amin. Damai sejahtera itu obat yang kuat bagi orang yang beriman. Damai sejahtera itu adalah obat kuasa bagi orang yang beriman untuk menghadapi kenyataan hidup. Ayub di dalam segala persoalan dan pergumulannya, dia adalah orang yang berani. Ayub itu dikatakan saleh, karena bukan berarti dia tidak ada dosa dan salah, tetapi karena Ayub adalah seorang yang berani menghadapi kenyataan hidupnya. Makanya ketika istrinya berkata, "Hei suamiku, kutukilah Allahmu. Mengapa kita yang sudah saleh, kita yang melayani Tuhan, kita yang sungguh-sungguh mencintai Tuhan, kenapa kita harus menderita? Kenapa kita kehilangan segala-galanya? Kenapa anak-anak kita mati? Kenapa kekayaan kita habis? Kenapa kesehatan kita juga begini? Kenapa banyak orang meninggalkan kita, mencibir kita, memojokkan kita? Dan kenapa semuanya itu? Kutukilah Allahmu." Mungkin itu penyebabnya. Tetapi Ayub berkata, kau perempuan gila. Apakah kita hanya menerima yang baik dalam hidup dan tidak siap menerima yang buruk? Banyak orang Kristen, saudara-saudara, omong kosong dalam gereja. Banyak orang Kristen yang berpura-pura sebagai orang beriman. Banyak orang Kristen dalam gereja menyembah Tuhan dengan suara yang besar. Ketika semuanya lancar, ketika semua diberkati, ketika semua apa yang diminta diberikan Tuhan, itu baik. Tetapi tidak cukup hanya itu. Waktu Tuhan memberkati, kita harus berkata puji Tuhan. Amin. Waktu kita juga bangkrut, kita harus katakan apa? Nah, ini yang susah. Susah toh? Waktu kita sehat, kita harus berkata apa? Puji Tuhan. Waktu engkau sakit, engkau juga harus berkata puji Tuhan. Nah, saya senang sekali ketika istri saya waktu kemarin kritis di waktu drop yang 2 minggu yang lalu lagi, karena ini masuk keluar terus ini, saya tidak hafal harinya. Ya, drop yang paling kritis, yang dokter bilang hampir mau lewat. Ya. Tapi istri saya menghadapi kesakitan yang paling berat waktu itu. Dia berkata, "Saya tidak sakit." Teman-teman pendeta saya datang besuk. Tapi waktu itu didoakan, "Tuhan berkatilah Ibu Ros yang sedang sakit." Langsung di tengah-tengah doa dia jawab, "Tidak Pak Pendeta, saya tidak sakit. Saya sudah sembuh." Amin. Saudara. Ya. Suatu hari saya ngomong, "Mah, sakit?" "Iya." "Apa Mama kecewa?" "Tidak." Hanya itu. "Apa Mama kecewa?" "Tidak." Wah, kalau dia tidak kecewa, alasan apa Pak Noi kecewa? Betul. Kalau dia tidak kecewa, alasan apa sebagai suami saya menjadi kecewa? Kalau dia tidak takut menghadapi sakitnya, alasan apa saya takut menghadapi sakit? Saudara, inilah hidup beriman. Para murid mereka takut menghadapi kematian waktu itu.
Mereka takut ditangkap oleh orang Yahudi. Mereka takut menghadapi situasi yang buruk pada saat itu. Sehingga mereka menutup pintu rapat-rapat. Mereka bersembunyi karena situasi yang tidak mereka kehendaki. Mereka ingin lari dari masalah itu. Mereka ingin keluar dari daerah itu sebenarnya. Tetapi tidak bisa. Maka satu-satunya mereka harus sembunyi di dalam rumah. Karena kalau mereka keluar, mereka akan ditangkap. Di dalam perasaan mereka. Padahal belum tentu terjadi. Ketakutan itu saudara sering sebenarnya karena perasaan. Bukan sebuah, kadang-kadang tidak realit. Kadang-kadang bukan itu. Perasaan kita menghantui kita sehingga kita takut. Murid-murid juga perasaan sedang galau. Dan perasaan yang takut itu membuat mereka tidak bisa berani, saudara-saudara. Apalagi mau bersaksi. Seharusnya mereka yang sudah mendengar dari para wanita-wanita pagi-pagi yang datang memberitahu kepada mereka bahwa Yesus Tuhan kita sudah bangkit. Harusnya mereka juga keluar dari rumah itu dan kemudian pergi ke tetangga, pergi ke temannya, pergi ke orang-orang yang dulu bersama-sama dengan mereka. Kita tahu saudara-saudara bahwa 1 minggu sebelum Yesus masuk, sebelum ditangkap dan masuk ke Yerusalem, begitu banyak manusia menyambut Yesus, betul? Hosana, hosana bagi Allah. Mereka sambut dengan daun palem. Ya, makanya Kamis Putih itu kan selalu gereja pakai KPIB kemarin saya lihat itu mereka pakai di daun palem. Ya, daun palem. Kamis Putih. Di mana orang yang banyak itu? Di mana? Kenapa tidak datang waktu Yesus mati dan waktu Yesus bangkit? Mereka menyambut seperti para wanita yang datang pagi-pagi minggu itu. Saudara. Karena mereka di dalam ketakutan. Mereka tidak bisa menerima kenyataan itu. Bagaimana Yesus yang membuat mukjizat itu bisa mati? Padahal kita kira dia tidak akan mati. Ya kan? Itu yang membuat mereka kecewa, marah, sedih, dan takut. Mereka tidak bisa menerima kenyataan itu. Makanya saudara-saudara, kalau Tuhan izinkan segala sesuatu dalam hidup kita, percaya, itu adalah kedaulatan Tuhan. Ya. Kita harus hadapi. Ya. Makanya Yesus menyapa mereka, damai sejahtera bagi kamu. Agar murid-muridnya memiliki keberanian, berani untuk menghadapi kenyataan hidup. Ya. Yang kedua, yang terakhir saudara-saudara. Ya. Kenapa Yesus menyapa mereka dengan damai sejahtera? Supaya mereka memiliki keberanian. Keberanian seperti apa? Yang pertama tadi keberanian untuk menghadapi kenyataan hidup. Dan yang kedua, keberanian untuk bekerja dan bersaksi bagi Kristus. Amin. Kita baca ayat 21 bersama-sama. 1, 2, 3. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Ya. Damai sejahteranya memberikan keberanian kepada para murid. Keberanian untuk bekerja bagi Tuhan. Bersaksi bagi Kristus. Amin. Itu alasan. Orang yang tidak ada di dalam shalom, orang yang belum memiliki damai sejahtera, tidak mungkin dia berani bersaksi bagi Kristus. Tidak mungkin. Orang Kristen kalau takut menginjil, takut memberitakan Injil, masalahnya ada di damai sejahtera. Kalau orang Kristen sudah menerima damai sejahtera, maka dia punya keberanian untuk bersaksi tentang Yesus. Kenapa para murid tidak keluar memberitakan Injil, memberitahukan kepada orang yang banyak itu, kepada orang-orang yang lain tentang Yesus sudah bangkit? Karena mereka belum memiliki damai sejahtera.
Itu sebabnya Tuhan memberikan kepada mereka satu berkat yang besar, yaitu damai sejahtera, supaya para murid memiliki keberanian. Dan itu nanti yang kita saksikan setelah para murid itu memiliki damai sejahtera dan kemudian diberikan Roh Kudus di dalam hidup mereka untuk menjadi kuasa yang memperlengkapi para murid untuk melakukan tugasnya. Dan kita tahu bagaimana para murid setelah Yesus bangkit dan mereka sudah menerima Roh Kudus, menerima damai sejahtera, mereka para murid yang heroisme, para murid yang berani, para murid yang tidak takut. Ya kan? Petrus seorang penakut, tetapi setelah dia menerima damai sejahtera, Petrus menjadi seorang pemberani. Saudara. Ya. Thomas yang ragu-ragu, yang takut, bahkan sekali-kali tidak mau percaya kepada kebangkitan Yesus. Meskipun dia sudah dengar, baik dari temannya maupun dari para wanita pagi-pagi itu. Tetapi Thomas pun tidak mau percaya. Tetapi setelah dia memiliki damai sejahtera, maka Thomas, dia menjadi orang yang berani dalam hidupnya. Saudara-saudara, ini adalah sesuatu yang luar biasa. Tuhan memberikan kepada kita damai sejahtera, supaya kita memiliki keberanian untuk melayani Tuhan. Amin. Supaya jemaat-jemaat Tuhan di dalam gereja memiliki keberanian untuk bersaksi tentang Yesus yang sudah mati, yang sudah bangkit. Yesus yang adalah sumber keselamatan, yang memberikan hidup kekal. Maka itu sebabnya saudara-saudara, kita tidak boleh menutup mulut kita. Kita tidak boleh menutup hati kita rapat-rapat. Seperti para murid yang menutup mulut dan menutup hati mereka rapat-rapat untuk tidak bersaksi dan memberitahukan tentang kebangkitan Yesus. Orang Kristen terpanggil untuk membuka mulutnya, membuka hatinya untuk pemberitaan Injil. Amin. Saudara-saudara, supaya banyak orang kembali kepada Tuhan, mereka dipulihkan oleh Tuhan, mereka diberikan damai sejahtera oleh Tuhan. Kehadiran gereja di muka bumi adalah untuk membawa shalom. Kehadiran orang Kristen di mana-mana, di tempat pekerjaan, di lingkungan di mana kita ada, bukan untuk menghadirkan kekacauan, tetapi menghadirkan shalom. Menghadirkan apa? Damai sejahtera. Supaya banyak orang diliputi, dikuasai oleh damai sejahtera. Damai sejahtera yang memungkinkan manusia bisa kemudian hatinya bisa melihat kepada Allah. Damai sejahtera itu yang membuat manusia penuh dengan sukacita. Damai sejahtera itu yang membuat dia kemudian dia melihat kebenaran. Makanya saudara-saudara, di dalam sabda pembukaan tadi, coba kita baca bersama-sama. Di dalam sabda pembukaan, Yesaya 32 ayat 17. Kita baca 1, 2, 3. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Amin. Di mana ada kebenaran, di mana ada Yesus, di situ ada damai sejahtera. Ya. Ketika Yesus ada di dalam hati saudara dan saya, di situ ada damai sejahtera. Di situ bertumbuh damai sejahtera. Dan ketika damai sejahtera itu ada, kebenaran itu ada, maka menghasilkan apa? Ketenangan dan ketentraman. Ketenangan dan ketentraman artinya bukan sebuah keadaan yang baik-baik, yang lancar-lancar. Bukan. Ketenangan dan ketentraman itu adalah satu kekuatan, sebuah kuasa untuk kita mampu mengendalikan hidup kita di atas segala macam pergumulan hidup. Makanya saudara-saudara, di dalam Filipi itu dikenal sebagai surat apa? Surat sukacita. Ya. Kenapa dikatakan surat Paulus ke Filipi adalah surat sukacita? Karena di situ Paulus berbicara kepada jemaat di Filipi waktu ia ada di dalam penjara. Dia katakan, bersukacitalah, sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Saudara-saudara, alasan apa Paulus berkata bersukacita? Apakah waktu itu Paulus sudah kemudian dibebaskan dari penjara? Tidak. Justru ia ada di dalam penjara. Dipenjarakan di penjara yang khusus. Dipenjarakan di penjara yang paling dalam.
penjara yang paling tidak bagus, penjara yang paling membuat dia menderita, penjara yang hanya 1 kali 1 dan ada di bawah tanah. Tetapi di situ saudara-saudara, Paulus menulis bersukacita. Makanya dalam bahasa Inggris, sukacita itu bukan happy, tetapi ditulis joy. Happy itu saudara-saudara, itu adalah sesuatu kegembiraan yang digerakkan oleh di luar diri manusia. Jadi ketika misalkan saudara melihat anak yang lucu, lalu kemudian saudara tersenyum, saudara sedang happy. Lalu kemudian ketika kemarin saudara dibagi-bagi THR, saudara menjadi happy, membawa pulang amplop, ya kan gitu ya. Saudara happy enggak waktu terima THR? Bagi yang enggak, saudara enggak dapat THR ya. Ya. Saudara bisa mengerti maksudnya? Ya, itu namanya happy. Ya. Tetapi Alkitab mencatat sukacita itu dalam bahasa Inggrisnya adalah joy. Sukacita itu adalah satu kekuatan untuk menghadapi segala sesuatu. Satu kegembiraan yang bersumber dari dalam untuk menanggung segala beban, segala pergumulan yang ada. Itu namanya sukacita. Makanya sukacita itu bukan ekspresi kegembiraan. Saudara lihat, seringkali banyak orang salah. Ya, mari kita bersukacita. Bersukacita seperti apa? Ya, walaupun memang waktu kita memuji Tuhan kita bersukacita, tetapi jangan salah juga. Jangan pikir bahwa orang yang harus lompat-lompat dan harus tepuk tangan dan bagi ini ya itu pasti pasti sudah bersukacita, belum tentu. Orang yang lompat-lompat lagi memuji Tuhan belum tentu bersukacita, mungkin lagi stres. Mungkin saudara, saya juga tidak mengatakan bahwa dia tidak bersukacita, tetapi itu bukan satu-satunya bahwa itu sudah alasan. Karena itu saudara-saudara, joy itu adalah kekuatan. Mungkin orang saudara-saudara ya dia tenang, tapi dia kemudian mendapatkan sukacita di dalam. Dia punya kekuatan menghadapi pergumulan, menghadapi masalah, menghadapi kenyataan hidup. Itu sukacita. Makanya waktu itu Paulus berkata, bersukacitalah di dalam Tuhan. Sekali lagi katakan bersukacitalah. Artinya engkau harus siap menghadapi kenyataan yang ada dan engkau harus mampu menghadapi dengan kuasa ya segala beban-beban yang Tuhan izinkan. Kenapa kita bersukacita? Karena kita percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Sepanjang jalan hidup kita pasti dipimpin oleh Tuhan. Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Saudara-saudara, waktu itu para murid berpikir bahwa dengan Yesus mati, berarti Yesus meninggalkan mereka. Mereka lupa bahwa justru ketika Yesus mati dan kemudian bangkit dan naik ke surga, maka kemudian Ia mengirimkan Roh Kudus yang akan menyertai kita untuk selama-lamanya. Mereka lupa bahwa Yesus yang lahir itu, yang disampaikan oleh malaikat Tuhan kepada Yusuf, kepada Maria, kepada Yesaya, Dia adalah Allah yang Immanuel. Para murid lupa bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang selalu bersama dengan manusia, Tuhan yang mengendalikan segala sesuatu. Makanya waktu itu saudara-saudara, kemudian mereka menjadi sedih sekali. Bahkan nanti saudara lihat di pasal 21, ya, Petrus dia hampir mau kembali lagi bekerja sebagai nelayan. Walaupun dia sudah dengar, berkali-kali Petrus sudah dengar Yesus sudah bangkit. Tetapi di pasal yang ke-21, dia kembali mencoba ya, profesi lamanya. Mengajak kawan-kawan lagi, ayo kita ke danau yuk. Udah lama kita enggak mancing. Ya kan? Masih tahu kan cara mancing? Mungkin begitu ngomongnya Petrus kan. Nah, akan teman-temannya, oh ya, oke lah. Oh kita enggak daripada kita nganggur-nganggur. Ya kan? Kita ini enggak ada kerjaan lagi, enggak ada tugas lagi. Guru kita sudah pergi, Yesus sudah mati. Ya sudahlah, kita coba. Maka mereka pergi danau. Dan di situ kemudian Tuhan Yesus menampakkan diri secara khusus kepada Petrus. Dan sejak itu Petrus kemudian kembali kepada Tuhan. Petrus mulai sadar bahwa dia punya tugas untuk menjala manusia. Sadar bahwa dia dipanggil untuk memberitakan Injil.
Dan karena itu saudara-saudara, melalui damai sejahtera yang diterima oleh Petrus, lalu kemudian Petrus, dia pergi memberitakan Injil. Dia tidak lagi menutup dirinya di dalam rumah. Dia tidak lagi menutup hatinya. Tetapi sekarang dia pergi kemana-mana untuk mencari orang supaya mengenal kepada Yesus. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, Kristus bangkit bagi saudara dan saya. Amin. Kristus bangkit untuk memberikan kepada kita keberanian. Keberanian untuk menghadapi kenyataan hidup. Dan keberanian untuk kita bekerja bagi Tuhan. Dan bersaksi bagi Injil Kristus. Di dalam tugas ini, Tuhan tidak membiarkan para murid mengerjakan dengan kekuatan mereka sendiri. Tetapi di dalam firman Tuhan tadi, di dalam ayat yang ke-22, dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Tuhan tidak hanya mau perintah kepada kita, ayo pergi, ayo bersaksi, ayo melayani Tuhan, ayo hidup bagiku. Tidak. Tuhan itu adalah Tuhan yang begitu peduli. Tuhan yang mengutus, tetapi dia juga Tuhan yang bertanggung jawab. Tuhan yang memberikan tugas, tapi dia juga Tuhan yang memperlengkapi. Itulah Tuhan kita. Berbeda dengan orang yang lain yang memahami bahwa Allah itu ketika dia mencipta alam semesta, dia mencipta manusia lalu dia meninggalkan perbuatan. Itu namanya paham deisme. Allah tugasnya hanya mencipta. Setelah itu terserah ciptaannya mau hidup atau tidak. Allah kita bukan itu. Allah yang kita sembah adalah Allah yang memelihara. Allah kita adalah Allah yang bertanggung jawab. Allah yang memperlengkapi. Allah yang menyertai. Bahkan Allah yang terus bekerja dan hidup di dalam hidup kita sampai kita berjumpa dengan Dia. Amin. Karena itu jangan takut. Karena itu mari kita harus lebih semangat. Kita harus memiliki keberanian. Ya, menghadapi apapun, tantangan, kesulitan, masalah, jangan takut. Ya. Karena itu saudara-saudara, ya, Tuhan akan menolong kita. Dia akan pasti memperlengkapi kita di dalam kuasa. Ketika saudara dipanggil untuk melayani Tuhan, untuk menjadi pengurus, untuk menjadi hamba Tuhan, untuk menjadi majelis, untuk menjadi orang Kristen yang mau mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan, jangan ragu. Jangan ragu. Kerjakan itu. Kenapa? Karena ketika Tuhan memanggil, Tuhan juga akan memperlengkapi. Makanya ketika Tuhan mau mengutus para murid untuk bekerja bagi Dia, maka Dia terlebih dahulu mengembusi mereka dengan Roh Kudus. Kita tidak bisa bekerja sendiri. Kita tidak bisa melaksanakan apapun dengan sendiri. Makanya tadi ada lagu, ku tak dapat jalan sendiri. Tidak bisa. Kita ini bukan siapa-siapa. Kita tidak bisa mengerjakan pekerjaan Tuhan dengan baik. Kita adalah orang-orang yang tidak layak. Orang-orang yang tidak pantas. Orang-orang yang bercela. Tetapi kalau kemudian Tuhan memanggil saudara dan saya, ini adalah kemurahan Tuhan. Ini adalah kasih karunia Tuhan. Karena itu saudara-saudara, kalau Tuhan sudah memanggil kita untuk melayani, untuk kita bekerja, kalau Tuhan sudah mengutus kita untuk ada di tengah-tengah dunia itu menjadi saksi, kerjakanlah itu. Hidupilah itu di dalam kuat kuasanya. Dan di situ damai sejahtera itu akan terus bertumbuh dan bertumbuh dalam hidup kita. Sehingga dunia akan tahu bahwa di dalam hidup orang yang percaya ada damai sejahtera. Makanya waktu engkau ke pasar, ibu-ibu akan menyapamu, "Bu, kok saya lihat ibu ada masalah yang besar, tetapi rasanya kok tenang." Ya. "Aduh Pak, saya lihat sebenarnya kesulitanmu jauh lebih besar dari kesulitanku, tetapi kok Bapak bisa kuat ya?" Bukan kita. Karena Tuhan ada di dalam kita. Amin. Itu namanya kita hadir di tengah-tengah dunia. Maka kalau engkau orang Kristen, ada masalah sedikit, matilah aku. Ada masalah sedikit, matilah aku. Ada masalah sedikit, matilah aku. Ada masalah sedikit, matilah. Lama-lama mati. Bagaimana orang dunia bisa melihat Kristus yang hidup di dalam engkau? Kalau ada masalah sedikit, ya, ada omongan sedikit, udah ciut.
Ada pergumulan sedikit, udah seperti putri malu. Ada tantangan sedikit dalam pekerjaan. Waduh, mau sudah bayangkan bagaimana ini, apakah saya mau kemana? Diputus pacar, oh sudah mau bayangkan baygon. Saudara-saudara, jangan begitu. Berani bersama dengan Tuhan. Amin. Karena Tuhan akan menolong kita. Berani bersaksi. Berani menyampaikan Injil kepada orang yang lain. Karena yang kita sampaikan dan kita kerjakan bukan pekerjaan kita, tapi pekerjaan Tuhan. Nah, kalau pekerjaan Tuhan yang kita kerjakan, yang bertanggung jawab dalam hidup kita siapa? Tuhan. Hanya itu yang saya pegang. Tuhan yang memanggil saya. Tuhan yang bertanggung jawab. Tuhan yang memberikan tugas. Tuhan yang akan memperlengkapi. Tuhan yang memimpin saya di dalam melakukan semuanya. Karena itu saudara, milikilah keberanian. Bersyukur karena Yesus bangkit, sehingga iman dan pengharapan kita tidak pernah sia-sia. Makanya Paulus katakan, orang yang bekerja dengan sungguh-sungguh, orang yang bekerja dengan semangat, jerih payahnya tidak akan pernah sia-sia. Amin.